Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, Pak cek kehadiran Ibu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Mas Rizky kenapa? Kita doakan semoga lekas sembuh. Oh ya, ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar apa? Apakah sebelumnya anak-anak tahu apa itu coding? Ada yang pernah belajar coding mungkin? Belum? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding. Harapannya nanti setelah kalian belajar coding, kalian akan memahami apa itu coding. Yang kedua, kalian akan memahami bagaimana cara berpikir komputasional. Apa? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, kita berdoa dulu. Tadi siapa yang datang lebih awal? Mas Atan. Mas Atan silakan untuk memimpin doa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih semangat lagi nanti kita belajarnya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, karena hari ini sudah dekat dengan hari kemerdekaan tanggal berapa? 17 Agustus, maka kita menyanyi bersama lagu Hari Kemerdekaan. Anak-anak silakan bisa berdiri. Dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama 1, 2, 3. Konsentrasi. Oke, kita coba sesuai dengan perintahnya ya. Maju, mundur, kiri, kanan. Oke, kita balik. Siap balik. Kanan, kiri, maju, mundur, maju. Anak-anak, coba kita lihat di depan ada tulisan apa? Kita baca bersama. Yuk berpikir cerdas seperti komputer. Kalian tahu kalau zaman sekarang ini apa-apa serba canggih. Bahkan sekarang yang berkembang sekarang ini apa? Ada yang tahu? Apa? Kecerdasan buatan. Ada AI namanya, Artificial Intelligence. Ada yang pernah tahu? Coba, apa? Ada yang punya HP nggak di rumah? Pernah nggak lihat ada AI di HP kamu? Apa? Ada. Di WA, iya di WA ada lagi AI. Di mana lagi? Di Google ada apa? Gemini ya. Kemudian di mana lagi? Di TikTok. Wah, saya suka main TikTok ini. Kalian akan menemukan apa? AI di mana? Efek-efek gitu. Ya enggak? Yang tadinya mukanya putih dibuat hitam. Yang mukanya hitam dibuat putih. Tiba-tiba ada kacamata. Ya enggak? Nah, karena berkembangnya sistem komputasi dan AI ini, maka pemerintah itu memasukkan pelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial ke SD. Dimulai dengan proses
baju membeli. Siapa yang bisa menyusun? Ya. Apa? Ibu pergi ke pasar membeli baju. Coba kita cek jawabannya betul atau salah. Jawabannya adalah ibu pergi ke pasar membeli baju. Tepuk tangan. Tahu nggak kenapa sih tadi Pak Budi memberi soal yang seperti ini? Ayo. Nah, untuk berpikir apa? Kritis. Sekarang kita amati video yang akan Pak Budi putar berikut ya. Kita amati bersama. Bulan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Oh, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Lebih cepat. Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke. Sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5.
Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata keluar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Oke, sekarang lanjut. Siapa lagi yang mau maju? Mas Atan, silakan. Ditahan. Diklik ditahan. Nah. Oke. Yang ketiga siapa yang mau maju? Ya, silakan maju. Klik terus tarik. Pencet terus tarik ke bawah. Pencet terus, jangan lepas pencetnya. Pencet terus. Terus. Nah, lanjut. Tahan. Belum, kalau itu jangan dilepas. Pencetnya jangan dilepas. Enggak, belum itu. Sampai mak krek lo nyuk, kreknya ditahan. Ih, gregetan yakin. Alah, gregetan banget nyok. Enggak dipanjar, itu salah.
nggak mungkin rusak, tenang wae. Oke, panjat lagi. Oke, lanjut, siapa lagi yang maju? Mbak Aruna, silakan Mbak Aruna maju. Dipaskan. Nah, oke, lepaskan. Coba periksa jawabannya Mbak Aruna. Sempurna. Oke, tepuk tangan. Bisa langsung bekerja nanti. Yuk, bisa kerjasama. Jadi yang ada gambarnya itu yang kalian gunting, yang kertasnya tipis, yang ada gambarnya yang kalian gunting. Kemudian nanti kalian tempelkan, urutkan sesuai urutan yang benar. Paham ya? Siap, potong terus dilem. Ada yang bawa lem enggak? Ada yang punya lem satu kakinya bawa lem enggak apa-apa. Ini yang enggak ada kaki dari ini enggak ada. Sini ada lem ya? Ada lem enggak? Ada. Di sini. Yuk berdiri, yuk kita fokus bersama dulu. Kita bersama nih. Mana? Ya. Yang pertama apa buah? Blender. Oke, buahnya mana? Nih, siapkan buah. Blender, air dan gula. Terus apa? Kami akan mempresentasikan algoritma cara memasak mie instan. Yang pertama, siapkan mie instan. Yang kedua, panaskan panci berisi air. Yang ketiga, memasukkan mie setelah air mendidih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan algoritma cara membuat jus jambu. Pertama, siapkan jambu yang sudah dipotong. Kedua, siapkan mesin blender. Ketiga, siapkan air putih dan gula. Keempat, masukkan bahan ke dalam blender. Kelima, tancapkan blender ke stop kontak. Keenam, nyalakan mesin untuk memblender.
Berpikir lebih baik. Apalagi? Berpikir kritis dan logika. Siapa lagi? Ya. Pak Iko melakukan sesuatu secara berurutan. Nah, berarti sudah paham semua ya apa itu berpikir komputasional. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk lebih memperdalam kemampuan kalian dalam memahami materi, coba saya punya kuis nih. Ya. Siapa yang mau mencoba untuk maju? Ya, nomor 1. Ya, Mas Hasan, silakan. Kita coba betul atau salah. Nah, betul, tepuk tangan. Selanjutnya nomor 2, silakan. Oke, nomor 3. Boleh baca dulu, ya, Sal. Oke, tepat sekali. Nomor 4. Siapa Mas Alfa? Ayo Mas Alfa. Sudah, betul. Terakhir. Siapa mau mencoba? Oke, betul semuanya, tepuk tangan semuanya. Apa sih yang kita pelajari dari tadi pagi sampai siang hari ini? Berpikir komputasional. Apa lagi? Ya. Tentang dekomposisi. Siapa lagi? Ya. Belajar pola. Lagi masih ada. Apa lagi? Mempelajari algoritma. Ada lagi. Yang apa? Mempelajari abstraksi. Baik, nah anak-anak. Jadi dari awal sampai akhir tadi kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa apa? Untuk melakukan sesuatu itu kita bisa melakukannya secara urut. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan? Bagaimana untuk kita semua? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waktu diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.